Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Les MKU, pastikan lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Pada kesempatan podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Pak Jularso. Assalamualaikum Pak Jularso. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Akhirnya bisa ketemu lagi Pak di sini ya Pak ya, dan di acara yang berbeda Pak. Podcastku Pak. Iya, Nah, gitu ya. Iya, ini dunia baru bagi saya. Dunia baru. Ya. Tapi bukan dunia lain ya, dunia baru. Yang pastinya juga bukan dunia lembut kita Pak ya. Iya. Jadi kita dunia nyata. Iya. Dan Les MKU sekarang punya podcast baru, bagian dari dakwah kita dan mempertajam gerakan kita. Namanya Podcastku, Podcast Keluarga Utama. Sesuai dengan namanya. Jadi ini miliknya Yayasan Membangun Keluarga Utama. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Pak Jularso sudah hadir, dan mohon izin kita ngobrol-ngobrol Pak terkait dengan Les MKU, BMT dan lain sebagainya. Dan kali ini kan pada hari ini kita sedang menyelenggarakan silaturahim nasional. Ya. Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2021. Dan kami pengen tahu Pak cerita story terkait dengan perhimpunan BMT Pak. Ini penting buat kami semua, buat anak-anak yang teman-teman yang sudah gabung di BMT, dan tentunya mesti ngerti nih Pak. Kira-kira cerita pergerakan PBMT Indonesia itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mas Arif. Ya, kita menelusuri jejak sejarah dulu ya, karena perhimpunan BMT ini saya kira lahir tidak seketika, tapi ada background dan latar belakang kenapa dia lahir ya. Kalau secara umum sebenarnya pergerakan BMT itu sudah diinisiasi oleh founding father kita itu sejak tahun 80-an ya. Di era 80-an itulah era-era di mana kesadaran cendekiawan muslim berpikir tentang ekonomi syariah sudah menjadi wacana di berbagai akademisi ya. Kemudian di era 90-an itulah kemudian lahir ya BMT ya, dan keuangan syariah yang fenomenal itu diprakarsai di ITB, di Masjid Salman, mulainya dari sana. Kemudian gerakan besarnya lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Kemudian juga ada asuransi Takaful Indonesia itu di tahun 90-an. Dan dari itulah gerakan BMT sebenarnya lahir di era 90-an ya. Banyak yang membidani lahirnya gerakan BMT ya. Ya, diantaranya adalah sebenarnya kalau semua ini nasabnya itu kalau dirunut itu lahir dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Urut-urutannya ya, urut-urutannya. Okay. Jadi kalau ditanya nenek moyang kita itu siapa ya sebenarnya it's me ya. It's me ya, nenek gitu. moyangnya. Nenek sudah moyangnya jelas sudah ya, jelas ya. Yeah. It's me, dia melahirkan ada Bank Muamalat. Dengan Bank Muamalat itulah ada kemudian Baitul Mal Muamalat juga melahirkan BMT. Yeah. It's me melahirkan Republika, Koran Republika. Kemudian dari Republika itu lahir Dompet Duafa Republika dan melahirkan BMT. It's me melahirkan Pinbook, dan Pinbook juga membina BMT. Yeah. Tuh. Kemudian seiring itu, kemudian paman-paman kita itu adalah ormas Islam. Yeah. Ya, seiring dengan itu juga Muhammadiyah itu melahirkan di Muhammadiyah itu ada juga yaitu Tamwil Muhammadiyah. Kemudian di NU juga melahirkan ya BMT NU. Nah, itulah sebenarnya awal
pergerakan BMT itu. Ya, ya. Memasuki era 2000-an itu di mana seleksi alam terjadi. Ya, karena BMT ini di Indonesia yang saya tahu jarang BMT itu lahir dengan modal besar. Ya. Ya. Kisaran modal itu hanya di angka 10 jutaan. Bahkan ada yang ratusan ribu Yang katanya, Pak, ya, ada yang ratusan ribu. Artinya 10 juta ke bawah ya. Ya. Jadi yang 100 juta jarang. Yang satu-satunya BMT di Indonesia yang lahir dengan 1 miliar modalnya itu BMT di Sulawesi. BMT-nya Pak Yusuf Kalla saja. Oh. Ya. Dan qadarullah malah justru dengan modal besar Ya. sekarang tidak bisa bertahan. Ya, ya. Yang saya cermati bahwa kekhasan BMT ini adalah sebuah gerakan, ya, yang modal awalnya itu dibentuk justru dari modal sosial itu yang terbesar. Iya. Bukan modal ya, finansial, Pak, ya, bukan ya. modal finansial. Kalau modal finansial saya sampaikan tadi kecil, ya. Ya. Tapi justru dari modal sosial. Modal sosial. Berangkat dari semangat, ya, kebersamaan, ya, kemudian jamaah di berbagai takmir-takmir masjid ini punya spirit yang luar biasa. Yang saya katakan inilah modal intangible. Ini yang besar, yang nilainya malah justru miliaran di sini. Ya, yang sekarang terbukti dengan modal intangible itu bisa mendatangkan aset tangible. Iya. Nah, ini yang harus dipegang. Ya, spirit ini, ya, atau bahasa kita adalah habitat kita itu adalah lembaga ekonomi, ya, yang dilahirkan dari modal intangible. Iya. Modal besarnya. Iya. Dan ini yang harus dirawat dan ini yang harus dipelihara. Jangan sampai justru terjadi kemudian nanti fitnah akhir zaman. Ya, di mana justru aset kita secara finansial sudah membesar, tapi modal intangible kita, spirit kita, modal sosial kita justru turun, Mengecil. Nah, ini yang nggak boleh. Terbalik. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, ya. Nah, dari tahun 2000-an itulah ya era di mana tadi saya sampaikan era seleksi alam. Jadi BMT-BMT yang tidak punya modal intangible yang kuat ya akhirnya seleksi alam tutup. Ya. Disitulah sebenarnya kemudian orang-orang tua BMT yang melahirkan ini memang ketika itu juga belum siap dengan berbagai konsep dan rumusan-rumusan solusi untuk pengembangan BMT ketika dia bisa berkembang. Nah, saat itulah kemudian muncul dari gerakan internal teman-teman BMT yang tadi dilahirkan dari LSM dan Ormas, kemudian punya kesadaran untuk membangun kekuatan dari dalam, dari dirinya sendiri. Karena dia tahu tentang kebutuhan dirinya sendiri ya. Pada saat itu adalah yang memicu terutama ya persoalan-persoalan tentang lembaga jaminan, bagaimana nanti orang nabung di BMT, kemudian kalau ada peristiwa dan perkara itu ada yang membackup tentang likuiditas dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini karena tadi modalnya kecil, ya setelah mengelola uang yang agak besar repot nih. Gitu. Kaget ya Pak ya? Ya kaget. Sehingga kembali kita berinisiatif, ya spiritnya sama. Persoalan-persoalan finansial akan selalu kita carikan solusi dengan solusi sosial atau solusi spiritual. Iya. Kembali ke jati diri. Ke jati diri BMT. Apa yang bisa menjadi solusi? Ternyata solusinya apa? Dengan jamaah. Ya, dengan bersyarikat antar BMT. Kalau BMT dia berdiri sendiri-sendiri, ya seperti sabda Rasul kan. Jadi kalau kambing
itu dia lepas dari jamaahnya akan rawan dan rentan dimakan serigala. Sama dengan usahanya BMT ya, kalau dia tidak mau berhimpun, tidak mau bersatu, tidak mau berjamaah, pasti bebannya akan dia pikul sendiri dan serigalanya datang dari dirinya sendiri. Nah, itu yang harus waspada dan hati-hati kan. Ya. Sehingga itulah ya beberapa inisiator ya, tokoh-tokoh BMT akhirnya berkumpul dan bertemu. Ya, waktu itu kita koordinasi dan konsolidasi dengan orang tua kita dan kakek serta paman-paman kita ya kan. Kita koordinasi dengan Dompet Wafa Republika, dengan Baitul Mal Muamalat ya, kemudian dengan Pinbook dan lain sebagainya. Akhirnya lahirlah Perhimpunan BMT Indonesia itu di tahun 2005. Iya, 2005. Ya, 2005 sampai hari ini ya. Sampai hari ini ya Pak ya. Sampai hari ini, dan alhamdulillah dari beberapa inisiatif teman-teman komunitas BMT, saya kira yang saya lihat jadi sel aktif ya, istiqomah sampai sekarang pergerakannya, aktivitasnya, inovasinya, dan kemudian program-programnya terstruktur, berkesinambungan tuh ya, diantaranya Perhimpunan BMT Indonesia. Pergerakan itu tentu kan ada tokoh yang menggerakkan, Pak. Nah, tokoh-tokoh yang menggerakkan, menginisiasi atau menjadi inisiator di Perhimpunan BMT itu siapa saja, Pak? Kalau Pak Jularso jelas ya Pak ya, Pak Jularso. Terus kira-kira siapa saja ketika muncul kita bikin nih gitu kan? Ya, awalnya sebenarnya dulu inisiatif ini ya awalnya adalah dari kegelisahan saya. Saya dulu aktif di Pinbook ya kan, untuk melahirkan BMT dengan kerjasama melalui program-program pemerintah. Tapi setelah BMT ini menjadi besar, ini ada kebutuhan yang memang harus kita jawab, kebutuhan dan carikan solusi gitu kan. Kemudian saya berinisiatif ya untuk berkoordinasi dengan kawan-kawan ya. Saya ketika mengembangkan BMT itu pernah berguru ya di Wonosobo ke BMT Tamzis ya. Di sana ketemu itu tokoh ya, penggerak awal BMT sebelum saya sebenarnya, beliau kan Pak Saad namanya. Pak Saad Soeharto ya Pak ya. Soeharto ya. Nah, ketika awal itu ada program dari Dinas Koperasi ya Provinsi Jawa Tengah, itu berkumpullah para aktivis koperasi, baik konven maupun syariah. Nah, waktu itu masih syariah itu ibaratnya bainal masyriq wal maghrib lah ya. Jadi koperasi-koperasi konven itu kan udah menggurita ya. Kita itu masih culun-culun gitu kan. Culun-culun. Masih lugu, Pak. Masih lugu. Iya, jangan culun, Pak. Lugu, Pak. Oh, lugu. Nah, itu diadakan pertemuan dan studi banding ya. Kita studi banding ke Sulawesi ketika itu ya. Nah, di dalam acara itu juga ada diskusi yang dilaksanakan tentang berbicara prospek pengembangan koperasi ke depan. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan yang menarik ya dari moderator itu. Kira-kira kalau pengembangan koperasi ke depan itu seperti apa prospeknya antara koperasi konvensional dan koperasi syariah gitu kira-kira ya. Ya, saya dengan penuh keyakinan ya itu saya menjawab ya, insya Allah ke depan koperasi syariah lebih punya prospek dibandingkan konvensional. Nah, gitu. Jadi
di situ kayak ada apa ya, di forum itu kayak ada ledakan bom lah kira-kira itu, statement yang tidak masuk akal gitu kan. Bom atom aja kalah itu kayaknya ya. Jadi di situ para tokoh-tokoh koperasi konven tuh pada terkaget-kaget tuh melihat siapa gitu kan. Nah, terus saya kan punya cara berpikir. Jadi kalau mengenai prospek, saya kaitkan dengan potensi masyarakat kita. Yeah. Jadi kalau Muslim di Indonesia itu jelas mayoritas. Populasi ya Pak ya? Populasi, yeah. Ya kan? Dan saya melihat itu potensinya, karena kan koperasi itu adalah dari untuk oleh anggota. Yeah. Anggota itu tanda kutip adalah orang, yeah. Bukan uang. Potensinya ada di orang. Yeah. Yang perlu digarisbawahi Pak, koperasi itu fokusnya pada orang. Betul. Karena kumpulan karena orang. Anggotanya adalah orang. Kumpulannya ya, orang. Kumpulan dan orang. itu aset. Ya. Itulah modal. Betul. Maka kalau pengen mengembangkan koperasi sebenarnya modalnya adalah modal sosial dong, yang utama ya. Nanti tetap setelah modal sosial terbangun, ya kan, kemudian aset finansial akan ikut dia. Iya. Nah, dari situlah saya punya alasan untuk menyatakan bahwa di masa mendatang koperasi syariah akan lebih maju, tumbuh dan berkembang dibandingkan konvensional. Dan hari ini setelah sekian puluh tahun bisa kita rasakan, ya kan? Terbukti Pak. Terbukti. Ya. Jadi syariah tetap growth terus. Ya. Naik pertumbuhannya. Ya. Dan sekarang saya kira kalau konven itu sudah stagnan, bahkan sudah turun. Grafiknya menurun. Turun. Iya. Pak Ju ini kan pernah memimpin Perhimpunan BMT Indonesia selama 2 periode, 2000 berapa Pak? 2010 sampai 2020. Ya. Harapan gerakan BMT ke depan itu, harapan Pak Ju akan ingin seperti apa Pak kira-kira Pak? Oke. Ini pas acara Silatnas Pak, ke-12 tahun ini Pak. Untuk menjawab ini saya mesti harus menyambungkan dengan sejarah tadi ya, karena Pak. tidak bisa terputus tuh. Iya. Ya. Jadi setelah kami bertemu dengan para tokoh-tokoh BMT, termasuk Pak Saad, kemudian ada Pak almarhum Junaidi Muhammad, ya, dengan Mbak Rambe, kemudian dulu ada Pak Anto di Jogja itu, ada, walaupun sekarang BMT-nya sudah tutup, tapi sebagai catatan tokoh sejarah ketika itu dulu teman-teman inilah ada tercatat 60 BMT mungkin dulu yang menandatangani lahirnya Perhimpunan BMT Indonesia. Ya. Nah di awal-awal itu ya, setelah berdirinya, lantas kita berpikir mau apa ini? Tadinya kita di Jawa Tengah ini ya relatif masih persahabatan dan persaudaraan pergerakan BMT yang ketika itu sebenarnya sebelumnya sudah kita bentuk asosiasi BMT Jawa Tengah. Yeah. Ya. Itu melakukan roadshow dan safari dari kabupaten ke kabupaten seluruh provinsi Jawa Tengah. Dan ini saya katakan ini juga merupakan modal sosial untuk sebagai pemantik dan pemicu berdirinya Perhimpunan BMT Indonesia. Ya. Nah, kalau di Jawa Tengah relatif masih terjangkau, ketika itu kita masih ya darat. Jalur darat masih bisa ditempuh. Jalur darat memungkinkan. Iya. Tapi ketika kita bicara Indonesia, ini adalah persoalan baru. Ya. Dan secara jujur, saya yang punya inisiatif, ya bersama Pak Saad berdiskusi. Ketika itu saya itu terus terang secara apa ya, nyali kepemimpinan di tingkat nasional saya belum berani, belum muncul berpikir. Bukan belum muncul, munculnya sudah sejak awal kan, karena saya mengikuti pergerakan dari tahun berani. 90 sekian. Tapi untuk memimpin di skala nasional, alasannya apa? Alasannya kalau nasional itu dulu kita identik dengan Jakarta. Gitu. Sehingga padahal waktu itu kita ke Jakarta itu baru apa ya? Masih amat-amat culun
Taunya Monas itu kayak aja, orang ya? Pedalaman Monas ya. Taunya Tapi cuma dengan Monas. semangatnya melihat gedung-gedung mencakar langit itu kita bergaya-gaya. Kita tunjuk-tunjuk tuh gedung yang lantai 50, lantai 70 kita loh. Iya. Teman-teman tuh, oh besok saya mau kantoran di sana. Iya, Besok iya. saya mau kantoran di Iya, sana. iya, iya, iya. Nah, kemudian ketika perhimpunan BMT lahir, betul. Tuh. Akhirnya teman-teman bersepakat. Kalau di komunitas BMT itu yang diberikan anugerah oleh Allah kesiapan yang sudah siap itu hanya satu orang di Indonesia itu. Iya. Pak Saad. Oh gitu ya. Iya. Karena Pak Saad itu dulu beliau ini pengurus BMT tapi tidak tergantung ya di BMT. Iya. Karena beliau punya usaha. Ya. BMT itu bagian dari ya amal sosial beliau lah kira-kira begitu. Iya. Tapi kalau kawan-kawan yang lain itu semua all out di BMT. Iya. Jadi termasuk ya maisahnya itu ditumbuhkan oleh Allah dari BMT. Iya. Iya. Jadi kalau untuk meninggalkan BMT-nya kemudian hijrah ke Jakarta, wah kita ngasih, ya kan? Nggak kebayang. Tuh akhirnya ya bersama-sama kita, tapi bukan bermufakat jahat ya. Ini bermufakat solihat kira-kira gitu. Udah untuk intinya maslahat. Pak Saad kita sidang, gitu. Kita beri opsi, Pak Saad kalau tidak mau kita Jakartakan, perhimpunan kita bubarkan. Wah, gitulah kira-kira tantangannya ya kan. Opsinya bakar, ya, gitu. atau mati di lautan itu ya Pak. Pokoknya gitulah. Ya maka termasuk kita daulat ketua perhimpunan BMT Indonesia yang pertama itu sebenarnya Pak Saad. Oh gitu ya. Iya. Terus ketika itu saya terus terang masih jadi ya pengecut lah ya. Jadi Munas pertama dulu kan Munas kan? Iya. Bukan Munas, sebelum Munas itu malah justru istilah di perhimpunan itu ada ini apa namanya? Rapat kerja. Bukan rapat kerja, istilahnya apa dulu gitu. Ada istilah awalnya yang pertama ya, yang merumuskan pengurus dan lain sebagainya. Jadi saya udah ada tanda-tanda ini. Waduh, kalau saya di situ bisa didaulat, tahu bilang gitu kan. Karena yang udah kita daulat Pak Saad, maka Pak Saad kita tinggal di situ sendirian ya. Kita pulang. Biar Pak Saad harus kepilih. Itu bagian dari siasat juga. Siasat ya. Biar Pak Saad dimasukkan ke kolam buaya gitu kan. Kalau dia tidak berupaya untuk menyelamatkan diri, biar diterkam buaya. Pilihannya gitu, iskariman aumut syahidan gitu kan. Nah, kalau kita sudah jelas ya kan. Jadi iskariman, kita udah pulang dengan selamat, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi gitu kan. Beliau masih di forum ya. Masih berjihad, Pak. Ya, gitu. Jadi harapannya ke depan bagaimana keberlanjutan perhimpunan BMT sebenarnya inilah ya. Spirit modal sosial yang kita miliki ini mesti harus kita rawat terus menerus. Dan kalau hari ini saya katakan itu ada perubahan zaman yang luar biasa kan. Pertama adalah perubahan tentang regenerasi. Jadi para as-sabiqunal awalun, penggerak BMT di masa-masa awal, sekarang kan usianya sudah memasuki usia asar menjelang maghrib lah kira-kira ya. Sehingga saya kira itu perlu transfer spirit ya kepada generasi-generasi penerus ya, kawan-kawan milenial ini ya, untuk mewarisi semangat gerakan, bukan mewarisi harta, bukan mewarisi apa-apa ya, tapi semangat gerakan, mewarisi semangat gerakan dalam hal berdakwah di ekonomi syariah. Saya kira gitu. Menarik sekali ya. Jadi nanti kapan-kapan kita bikin podcast sama Pak Saad, Pak. Iya. Selaku ketua. Korbannya harus dihadirkan, korbannya ya. Apakah benar gitu kan, harus di cross check gitu kan. Apakah benar gitu. Betul, Pak. Pak Saad dikorbankan kan gitu. Jadi sehingga nanti sejarah berikutnya itu tidak mencatat dan mengklaim ya kan, itu menjadi sejarah yang sesat, harus dikonfirm. Betul. Kemudian Pak Ju ini kan juga selaku ketua Dewan Pembina Yayasan Membangun Keluarga Utama. Nah, cerita soal YMKU Pak, atau Yayasan Membangun Keluarga Utama itu latar belakangnya gimana Pak?
Jadi begini, setelah perjalanan BMT terus-menerus kita mengevaluasi ya. Kalau BMT itu dari lahir hingga besar itu kan memang mengalami berbagai macam proses ya, dan uji coba yang luar biasa. Yeah. Dulu ada BMT yang mencoba menerjemahkan konsepnya dalam dataran implementatif. Itu Baitul Mal wa Tamwil itu dengan memberikan pembiayaan kepada orang-orang yang justru prioritasnya adalah du'afa. Yeah. Ya. Taat, du'afa. Kita merasa kasihan. Yeah. Gitu. Orang miskin tapi rajin. Orang miskin tapi rajin. Yeah. Itu justru mendapatkan prioritas pembiayaan karena tujuannya pemberdayaan kan gitu. Betul. Kan. Tetapi yang masih kurang pas, karena itu juga kurang ilmunya kita kan, dana-dana yang kita salurkan dalam bentuk pembiayaan itu kita peroleh dari simpanan anggota, bukan dari ZIS, dana sosial, dana bukan sosial, bukan dana komersil ini. Ya, sehingga itu dana komersial, lawannya tasarufnya kepada spirit sosial. Ini yang nggak nyambung, sehingga banyak persoalan. Kemudian beristihad lagi. Kalau begitu BMT dibuat profesional. Pendekatannya hampir seperti spiritnya bank. Iya. Semua ada hitungannya. Ya, sehingga pendekatannya lebih kepada tampil. Iya. Bisnis. Ya, jadi dari dana-dana anggota dihimpun dalam bentuk simpanan, disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang memenuhi kriteria. Ya. Sehingga dengan cara inilah ternyata secara aset finansialnya cepat berkembang. Meningkat gitu, drastis. Nah, setelah meningkat drastis itu, teman-teman berjamaah ini selalu bermuhasabah. Kayaknya kok perkembangan BMT juga belum seperti yang kita harapkan. Apa nih kekurangannya kan gitu kan? Nah, setelah kita evaluasi, merenung, menengok ke belakang sejarah dan perjalanan kita, ternyata memang benar. Kalau dari sisi nama, ya disebut bahwa BMT itu malnya di depan. Diikuti Baitul dengan Mal wa Tamwil. Gitu. Saya kira ini bukan sesuatu yang latah. Muncul dan lahir sebuah konsep yang tidak punya dasar dan latar belakang pemikiran. Ini sangat luar biasa dan dahsyat menurut saya. Karena apa? Rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan beberapa peradaban yang lalu. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah kejayaan, ya, terutama kejayaan ekonomi, mulailah membangun peradaban dan kejayaan itu dari Yiswaf. Gitu. Nah, ini hal yang kemudian kita lantas punya kebijakan teman-teman di perhimpunan. Oke, kalau begitu kita dorong deh nih. Bagaimana ada percepatan Baitul Mal supaya ya akselerasi. Akselerasi. Kemudian kita kampanyekan bagaimana Baitul Mal juga tidak ketinggalan dengan pergerakan tamwil sehingga bisnisnya. Lahirlah tagline Baitul Mal, the next leader sebagai spirit ya untuk mengkampanyekan dan menyadarkan ya pergerakan ini supaya memang kita bisa mewujudkan dari konsep awalnya. Nah, kira-kira begitu, Mas Arif. Pak. Kira-kira apa yang membedakan? Akhirnya kan Yayasan Membangun Keluarga Utama membentuk lembaga amil zakat LAS MKU. Kira-kira apa yang membedakan LAS MKU dengan LAS-LAS yang lain, Pak? Nah, turunannya begini. Karena mal dan tamwil itu adalah terintegrasi, ya.
maka kita punya pemikiran dan semangat bahwa koperasi yang kuat, BMT yang kuat, itu adalah ketika dia didukung dengan komunitas soleh. Ya. Ya. Nah, untuk mewujudkan ini maka kita berijtihad. BMT yang baik berarti anggotanya jangan berbasis individu. Ya. Berbasis komunitas. Komunitas. Sehingga kita mengambil komunitas yang paling kecil, ya, kelompok yang paling kecil, dan itu nanti kalau kita dakwahkan itu bisa menjadi sangat netral, ya kan. Kadang kita berdakwah itu sering-sering bergesekan dengan lembaga dakwah yang lain, ya kan. Nah, kita pengen itu komunitas BMT itu menjadi komunitas yang jalan tengah, kira-kira begitu ya, jalan tengah, tidak bergesekan dengan yang lain, sehingga tema keluarga itu kita angkat, karena kalau kita bicara tentang keluarga, bicara tentang ekonomi sifatnya universal, tidak ada madhab, tidak ada fikih, ya kan, gitu. Saya kira ini sesuatu yang kita upayakan, bagaimana BMT itu anggotanya ya berbasis keluarga utama. Makanya namanya membangun keluarga utama ya Pak. Jadi memang keluarga dulu, komunitas terkecil yang menjadi sasaran utamanya Pak. Sehingga nanti di BMT itu ya harapannya itu ada simbiosis atau terintegrasi ya 3 bait. Yang pertama itu 3 bait. Oke. Ya, pertama itu Baitullah. Ya. Artinya masjid. Sebab BMT dalam sejarah itu dilahirkan oleh masjid. Itu yang harus dicatat ya. Sehingga tidak mungkin takmir masjid melahirkan amal soleh berupa BMT untuk bertujuan yang tidak baik. Yang tidak baik, mungkin. Ya, maka basis Baitullah harus spiritnya tetap dijaga. BMT tidak boleh jauh-jauh dari masjid, dan BMT tidak boleh tidak memikirkan masjid, kemakmuran masjid. Ya. Yang kedua adalah Baitul Mal wa Tamwil itu sendiri. Ya, kalau dalam hal ini hubungannya ibaratnya kayak masjid dan pasar. Kira-kira gitu ya. Baitul Mal wa Tamwil adalah bentuk usaha, bentuk upaya dari membangun dan mensejahterakan masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah basis dari BMT itu sendiri. Apa? Ya, Baiti Jannati. Semua komunitas yang tergabung di BMT dipastikan ya rumah tangganya adalah yang bisa mengupayakan membangun surga di rumah dan membangun rumah di surga. Artinya kalau kita bicara tentang BMT bukan hanya sekedar ini adalah lembaga untuk usaha mengais rezeki, ya. Tapi dimulai dari itu untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga, ya, keluarga bahagia, keluarga sejahtera, sampai nanti kita bisa bertemu kembali kelak di kemudian hari, membangun keluarga kita bertemu di surga. Kira-kira begitulah Mas Ari. Jadi bukan berhenti pada Baiti saja, tapi ada tambahannya Baiti Jannati. Jadi nggak ada pilihan lain Pak. Baiti Jannati, harus Jannati ya Pak. Jannati. Nah, itu. Menarik sekali Pak diskusi kita kali ini Pak terkait dengan pergerakan BMT sampai dengan nanti ada yayasan membangun keluarga utama. Nah, kira-kira closing statement ini Pak, harapan Pak Ju terkait dengan yayasan membangun keluarga utama ini ke depan Pak. Ya, kepada sahabat-sahabat semuanya, pergerakan BMT Indonesia ya, dan terutama yang terhimpun di Perhimpunan BMT Indonesia, bertepatan dengan Silatnas yang ke-12 di Semarang ini ya, secara resmi yang tadi malam sudah diserah terimakan SK LAS MKU. Saya kira ini menjadi sejarah baru. Ya, sejarah baru dan amunisi baru ya untuk terus-menerus menyempurnakan gerakan kita untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Karena apa? Saya kira
perjalanan BMT ke depan, ya, saya kira ada 3 hal menurut saya yang perlu dicatat sebagai peluang sekaligus tantangan. Yeah. Ya. Pertama adalah peluang dan tantangan di bidang IT, yeah. Ya, digital. Sehingga kalau BMT tidak sadar digital, ya insya Allah ke depan akan terpental, Pak. Ya, ditinggal oleh zaman, Yeah. karena itu era, Yeah. karena itu zaman. Di setiap zaman, ya Allah menurunkan peristiwa yang berbeda. Yeah. Maka kalau kita tidak mengikuti sunatullah, Yeah. kita akan ditinggal Yeah. zaman, atau kita yang meninggalkan zaman. Itu satu, ya. Yang kedua, saya kira di ekonomi syariah itu tetap ya menjadi kebutuhan yang tidak bisa terpisah untuk menjadi Islam kafah. Yeah. Kalau dakwah kita sejak awal, ya, Islam didakwahkan di negeri kita, itu bicaranya mulainya dari salimul akidah, akidah yang baik. Masyarakat sudah oke, ya, sudah paham dan sudah ngerti dan sudah bisa mengamalkan. Bagaimana dia tidak syirik kepada Allah, Yeah. Ya, tidak mensekutukan Allah, ya, tidak menyalahi sunnah Rasulnya, itu akidah, ya. Kemudian yang kedua sahihul ibadah, persoalan ibadah, ubudiyah. Saya kira juga clear tuh, ya. Masyarakat sudah mafhum, ya, rukun iman, rukun Islam dari mulai syahadat, sholat, puasa, haji dan lain sebagainya sudah paham dan sudah dilaksanakan. Bahkan sampai ke yang sunnah umroh, ya, dan lain sebagainya sudah clear. Nah, persoalan yang ketiga, muamalah bisyariah. Ya, muamalah di bidang syariah inilah yang masih menjadi problem, ya, sehingga kita itu belum kafah, baru mencapai 2 tahapan, salimul akidah, sahihul ibadah. Tapi persoalan menjadi muamalah, kita masih muamalah Yahudiah loh, ya. Apa yang kita konsumsi hari ini oleh umat Islam, baik itu konsumsi secara materi maupun konsumsi bermakna sistem yang kita pakai, semuanya masih Yahudiah, persentase terbesarnya. Ini menjadi PR besar bagi generasi berikutnya untuk menjawab tantangan zaman, ya. Bagaimana umat Islam bisa udkhulu fisilmi kafah dengan 3 hal ini: salimul akidah, sahihul ibadah, muamalah bisyariah. Nah, BMT merupakan salah satu upaya untuk menyempurnakan kita beragama dalam konteks muamalah bisyariah. Nah, yang ketiga itu yang perlu dicermati adalah potensi dan tantangan pengembangan usahanya BMT. Ya, tren ke depan dunia akan mengarah ke destinasi halal dan halal food. Destinasi halal dan halal food. Wisata dan kuliner. Ya. Makan dan jalan-jalan. Betul. Itu merupakan habit anak-anak di yang era akan datang. Ya. Sudah, itu budaya, itu kebiasaan, itu merupakan perilaku. Ya. Nah, kita bisa menangkap nggak perilaku ini? Ya. Sehingga sekarang pengembangan usaha BMT mestinya tidak hanya berhenti untuk membiayai UMKM mikro di pasar-pasar tradisional. Pengembangan bisnis sekarang muncul di berbagai tempat wisata yang justru menjamur. Dan kalau grafiknya pasar tradisional menurun, ya kan, di tempat wisata naik. Nah, ini yang perlu kita tangkap. Bagaimana kita bisa masuk di destinasi halal, ya kan? Itu satu. Yang kedua, halal food. Ya, jadi orang itu ya wisata, selain mereka
wisatanya wisata digital, ya kan, untuk selfie begitu, ya maka termasuk tadi IT juga harus menangkap perilaku ini. Bagaimana kita bisa dakwah secara digital tuh, ya kan? Jangan sampai orang-orang harus diedukasi tuh. Kalau selfie tidak pas, ya itu bisa terkena penyakit ain. Ya. Penyakit mata ya Pak ya? Bukan, penyakit ain itu adalah gangguan jin. Ini sudah mulai ngeri saya Pak. Nah, itu. Jadi kalau orang menampakkan gambar-gambar yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan syariat, itu akan mengundang setan dan jin, dan malaikat tidak mau mendekat. Artinya dia tidak akan diberkahi. Maka Rasulullah melarang tuh rumah dipajang gambar-gambar yang macam-macam tidak syariat. Hati-hati kan, ini dakwah digital. Oke? Tuh. Yang kedua apa? Ya selain selfie ya makan. Makan, ya. Habis jalan-jalan capek makan. Maka kita juga harus bisa menangkap peluang ini, ya. Bagaimana kita juga bisa menangkap peluang ini seperti apa? Nanti BMT mensikapinya. Potensi-potensi seperti ini. Saya kira gitu, Mas Arif. Yang jelas itu peluang ya Pak ya. Peluang, destinasi halal, kemudian halal food itu harus dilirik oleh teman-teman BMT. Gitu ya Pak ya. Baik Pak Juh, terima kasih sudah hadir di podcastku. Ngobrol-ngobrol kita hari ini sangat menarik Pak. Kayaknya harus ngobrol lagi untuk episode berikutnya ya Pak ya. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak. Dan Sobat Las MKU, demikian ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Jularso. Kita sudah banyak cerita, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di podcastku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.